apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa ya. Nah, kembali lagi kita bisa berkumpul di sekolah minggu online hari ini. Sebelum kita memulai sekolah minggu online hari ini, mari kita bersama-sama menaikkan pujian setingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu online kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas berkat-Mu. Engkau boleh mengumpulkan kami anak-anak-Mu untuk mengikuti sekolah minggu online hari ini ya Bapak. Berkati kami, buka pintu hati kami agar sekolah minggu online hari ini dapat berjalan dengan lancar, seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik yang terkasih, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Didengarkan baik-baik ya. Halo anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman dan membaca firman, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami mengucap syukur karena pertolongan Tuhan. Kami boleh bersama-sama melihat, mendengarkan sekolah minggu online GKI Wonosobo ini. Dengan memohon pertolongan-Mu Tuhan, mampukan kami anak-anak-Mu untuk mengerti kebenaran firman-Mu yang sebentar lagi kami dengarkan dan kami lihat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak semua, kalian sudah lihat ya tadi videonya. Kalian mungkin juga sudah lihat filmnya. Judulnya Keluarga Cemara. Jadi keluarga adalah surga kita di dunia ini. Pada saat kita merasakan susah, anggota keluarga kita yang lain yang akan memberikan penghiburan. Pada saat kita merasakan bahagia, anggota keluarga yang lain juga akan merasakan bahagia dan sukacita. Pada saat kita dalam kondisi sendirian, keluarga juga akan menemani kita. Seperti halnya Ibu Naomi. Yo, siapa yang ingat cerita minggu lalu? Cerita minggu lalu ya, soal
seorang ibu yang harus pergi dari tanah Yehuda karena bahaya kelaparan dan harus tinggal di tanah Moab sebagai orang asing. Di sana ibu itu yang bernama siapa ya? Masih ingat? Iya, Naomi. Ibu Naomi memiliki 2 orang anak laki-laki dan seorang suami. Suaminya namanya Bapak Elimelek. Ya, Bapak Elimelek dan 2 orang anaknya Mahlon dan Kilion. Tapi ternyata Tuhan memanggil Bapak Elimelek, Mahlon dan Kilion sehingga Ibu Naomi tinggal dengan 2 orang menantunya yang bernama Rut dan Orpa. Ya. Nah, pada saat itu karena kondisi tanah leluhur dari Ibu Naomi yaitu di Yehuda sudah membaik, bahaya kelaparannya sudah lewat, akhirnya mereka ingin kembali ke tanah kelahiran, ke tanah leluhur. Dan Ibu Naomi menawarkan Orpa dan Rut untuk meninggalkan Ibu Naomi karena tidak mungkin Ibu Naomi punya anak laki-laki untuk dijadikan pasangan atau suami dari menantu-menantunya itu. Tetapi 1 orang anak menantu dari Ibu Naomi yang bernama Rut tetap mau menemani Ibu Naomi. Betapa kasihnya Rut pada Ibu Naomi yang sudah sendirian, sehingga Rut mau menemani, mau mengikuti Ibu Naomi. Kita melihat Ibu Naomi sungguh beruntung, sudah kehilangan anak dan suami, tapi Tuhan mengirimkan penolong yang lain, penghibur, yaitu seorang menantunya yang bernama Rut. Akhirnya Ibu Naomi dan Rut kembali ke tanah Yehuda. Begitu masuk ke kota Betlehem di tanah Yehuda itu, orang-orang yang ada di kota Betlehem gempar karena kehadiran Ibu Naomi beserta Rut. Semua orang menyambut Ibu Naomi. Ya, semua orang menyambut, tapi Ibu Naomi sendiri merasa malu. Karena apa? Ibu Naomi pergi dengan tangan yang penuh, tapi pulang dengan tangan yang hampa. Ada kekecewaan, ada rasa duka cita yang mendalam dari apa yang disampaikan oleh Ibu Naomi. Ini di cerita minggu lalu. Nah, sekarang kita bisa tahu kota Betlehem, tempat di mana Ibu Naomi dulu tinggal bersama suaminya Bapak Elimelek, menerima Ibu Naomi. Dan karena saat ini Ibu Naomi tinggal bersama Rut menantunya, maka Ibu Naomi mengajak menantunya untuk mengenal saudara-saudaranya. Masih ada 1 keluarga Bapak Elimelek yang ada di Betlehem. Saat itu musim menuai jelai, ya. Di sini kita bisa lihat jelai itu apa ya? Jelai itu suatu tanaman yang serumpun dengan padi-padian. Jadi kalau kalian nanti lihat di Google ya, atau bisa searching di Google, apa itu jelai? Jelai itu rumpun padi-padian yang bisa dijadikan makanan, ya. Nah, jadi pada waktu itu seperti halnya orang-orang yang ada di Betlehem pada waktu itu, kalau musim menuai semua ke ladang. Dan di salah satu ladang yang baru begitu banyak pengerjanya, si Ibu Naomi menyuruh Rut untuk memungut bulir-bulir jelai yang jatuh dari para pengerja-pengerja yang mengambil jelai. Yang dipungut biasanya ada yang jatuh ya, terus dipungut. Nah,
kita bisa lihat ya, kasihan ya Ibu Naomi dan Ruth dengan kondisinya yang memang sudah tidak punya apa-apa, tidak memiliki apa-apa. Akhirnya Naomi meminta Ruth untuk memungut bulir-bulir jelai yang jatuh di tempat di ladang di mana begitu banyak pengerja yang bekerja mengambil batang-batang jelai, dan nanti kalau ada yang jatuh diambil. Nah, terus sebelum itu Ruth minta izin dulu sama pengerja-pengerjanya, ya, minta izin untuk bisa mengambil bulir-bulir jelai yang jatuh. Setelah diberi izin, akhirnya Ruth mengambil bulir-bulir jelai yang jatuh, yakni seperti gambar ini ya. Nah, terus pemilik ladang itu yang bernama Boas, Bapak Boas ya. Pemilik ladang yang bernama Bapak Boas bertanya pada pengerja-pengerjanya, karena ada seorang perempuan yang beda. Kalau Bapak Boas biasa melihat ada perempuan-perempuan yang memang sudah terbiasa menuai jelai menjadi pengerja-pengerja Bapak Boas. Bapak Boas sudah hafal, tapi ada satu perempuan yang beda yang lain, ya, baik dari pakaiannya maupun mungkin dari tata caranya. Perempuan tadi karena tidak terbiasa, belum pernah melihat, Bapak Boas bertanya pada bujangnya. Lalu bujangnya itu menjawab. Dia berkata, tadi perempuan itu berkata pada saya, Bapak. Nah, dia mengatakan, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai di antara berkas-berkas jelai di belakang penyabit-penyabit. Terus perempuan itu bekerja dari saat dia meminta izin sampai sekarang itu belum berhenti. Nah, jadi betapa rajinnya si Ruth, belum berhenti ngambil buliran-buliran berkas-berkas yang jatuh, ya. Kita bisa melihat Ruth sangat rajin, dan Bapak Boas merasa kasihan dengan Ruth. Lalu Bapak Boas mendekati Ruth dan diajaknya Ruth untuk duduk makan bersama dengan pengerja-pengerjanya yang lain. Jadi kalau kalian lihat ya, di suatu tanah sawah misalnya, sawah kalau baru panen ya, baru panen itu kadang mereka berhenti untuk makan siang atau berhenti untuk sekedar minum, ya. Nah, di situ kadang ada yang punya tanah, punya ladang, punya sawah, itu duduk membawa membawa makanan yang akan diberikan pada pengerja-pengerjanya. Sama seperti pada waktu itu, Bapak Boas membawa makanan dan minuman yang sudah disiapkan, terus mengajak para pengerja-pengerjanya untuk makan bersama. Nah, seperti ini gambarnya, ya. Mengajak makan bersama, dan Ruth diajak untuk makan juga. Ternyata luar biasa belas kasihan yang diberikan oleh Bapak Boas. Bahkan Bapak Boas mengatakan kepada Ruth agar Ruth jangan takut, dengan pengerjanya, karena pengerja Bapak Boas itu sudah diberikan perintah dari Bapak Boas untuk tidak mengganggu Ruth, sehingga Ruth tetap bisa mengerjakan, memungut berkas-berkas jelainya, dan juga boleh minum dari air yang sama seperti pengerja-pengerja yang lain. Luar biasa ya Bapak Boas. Bapak Boas ternyata orang yang sangat baik hati. Bapak Boas ternyata bukan orang kaya yang pelit. Bapak Boas orang yang sungguh-sungguh murah hati. Bukan saja pada para pengerjanya, tetapi pada Ruth yang baru saja dilihatnya. Setelah itu, akhirnya kita bisa melihat seorang yang murah hati dan penuh kasih, seperti Ruth yang penuh kasih dengan Naomi,
juga mendapat kasih yang sama dari orang seperti Bapak Boas. Sinilah kita bisa belajar kasih yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada setiap umatnya dan bisa dilakukan kita juga sebagai umatnya untuk mengasihi. Dan yang jelas keluarga kita adalah keluarga yang benar-benar bisa kita pakai untuk tempat kita menjadi tempat untuk kita belajar peduli, tempat untuk kita belajar mengasihi. Ruth sudah terlebih dahulu mengasihi Ibu Naomi dan akhirnya Ruth juga bisa mendapat kasih dari Bapak Boas. Itu ya. Jadi anak-anak semua bisa belajar, kita di sini bisa mengasihi semua orang. Tapi terlebih lagi kita harus mengasihi semua keluarga kita. Orang tua kita, apalagi kita benar-benar harus mengasihi mereka. Kita harus menjadi anak-anak yang berbakti pada orang tua. Caranya gimana? Kalau kalian setiap hari melihat orang tua kalian repot, yang perempuan misalnya, anak-anak perempuan melihat mamanya repot, masak, bersih-bersih, kalian bisa membantu sesuai dengan apa yang kalian bisa. Yang jelas bantuan kalian adalah bantuan yang tulus dan penuh kasih, seperti halnya Ruth yang begitu penuh kasih mengasihi Ibu Naomi, bahkan membantu Ibu Naomi. Ya. Nah, kita juga bisa peduli dengan kakak kita. Kalau kakak kita ada kesulitan dan mereka membutuhkan bantuan kita. Kita bisa peduli juga dengan adik kita. Kalau adik kita juga membutuhkan bantuan kita. Siapa saja yang ada di keluarga kita adalah tempat kita belajar untuk peduli, untuk berbagi kasih dalam keluarga kita dulu. Setelah kita bisa berbagi kasih dan peduli dengan semua anggota keluarga, kita bisa mulai berbagi kasih dan peduli dengan orang-orang di sekeliling kita. Ya, apapun yang kalian bisa lakukan, banyak sekali yang bisa kita lakukan. Contohnya, kalau kalian di sekolah, misalnya sekarang baru offline ya, jadi tidak bisa sekolah secara langsung. Sekolahnya kalian pakai online, bisa pakai Zoom atau kalian dikasih tugas dari sekolah. Tapi kalau kalian sekolah, kalian juga harus belajar peduli sama teman-teman kalian. Bukan peduli untuk contek-mencontek, nggak boleh kalau itu ya. Tapi peduli untuk bisa saling membantu. Misalnya ada teman kalian yang tidak punya ballpoint ya, tidak punya tip X misalnya, boleh kalian pinjami, atau tidak punya penggaris boleh dipinjami ya. Jangan pelit, karena kalau pelit berkat Tuhan juga pelit loh ya. Jadi hati-hati, kita harus berbagi kasih dan berbagi berkat, menjadi orang yang peduli dengan lingkungan kita, terutama untuk keluarga kita dulu. Kita belajar dari keluarga sendiri, belajar dari kasih Ruth kepada Ibu Naomi yang benar-benar luar biasa ya, meninggalkan bapak ibunya, meninggalkan negaranya untuk mengikuti Naomi ke daerah atau negara yang berbeda. Bahkan Naomi juga mengajak Ruth untuk ikut serta menyembah Tuhan Allah ya, mengikuti Tuhan Allahnya Naomi. Kalian siap ya menjadi satu keluarga yang penuh kasih, saling mengasihi, saling menyayangi, saling membantu, dan jangan menjadi orang yang egois, mau menang sendiri. Kalau ini punyaku ya jangan dipinjam sama kakak, jangan dipinjam sama adik ya. Jangan, kita harus mulai belajar peduli dan berbagi ya. Itu saja yang kita bisa pelajari dari firman ini ya. Tadi firmannya
Bu Tuti belum buka ya ternyata ya firmannya dari Rut 2 ayat 1 sampai selesai. Jadi pasal 2 nanti kalian bisa baca semua ya. Firman sudah nanti kalian bisa baca setelah ini, dan kita akan mulai hidup kita dengan hidup yang benar-benar memuliakan Tuhan. Berbagi kasih, saling peduli, terutama di lingkungan keluarga kita dahulu. Oke ya, siap ya menjadi anak yang penuh kasih dan saling peduli ya. Oke, kita tutup ibadah kita dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang saling peduli Tuhan, yang saling mengasihi, terutama di antara anggota keluarga kami. Kami tidak menjadi anak-anak yang egois, kami tidak menjadi anak-anak yang mau menang sendiri, kami tidak menjadi anak-anak yang sombong, kami tidak menjadi anak-anak yang menyakiti saudara-saudara kami dari kata-kata kami. Kami menjadi anak-anak yang lemah lembut, penuh sabar, rendah hati, dan mau menolong. Seperti halnya firman yang kami terima saat ini tentang Rut yang begitu mengasihi Ibu Naomi. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami agar kami menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan dengan kehidupan kami yang penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang terkasih, sekarang waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan. Persembahan bisa dititipkan ke orang tua agar dibawa ke gereja. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Adik-adik yang terkasih, saat ini kita mau berdoa persembahan. Tutup mata dan lipat tangannya ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang boleh Engkau berikan di kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, kalau tadi kami sudah mengumpulkan sedikit dari apa yang kami punya, persembahan untuk Engkau ya Tuhan, berkati semoga persembahan ini boleh berguna untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seindah pelangi, secerah mentari, janji-Mu teruji, Engkau Yesus yang terpuji. Seindah pelangi, secerah mentari, janji-Mu Engkau Yesus yang terpuji.
Adik-adik yang terkasih, sekolah minggu online kita sudah selesai. Mari kita menutupnya dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapak atas berkat penyertaan-Mu sehingga sekolah minggu online hari ini dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Engkau sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sekolah minggu online kita telah selesai. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, dan cuci tangan ya. Kalau ada tugas, jangan lupa dikerjakan. Sampai bertemu di sekolah minggu online selanjutnya. Dadah!